Bismillahirrahmanirrahim. Dalam agama kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan poin yang keempat, wa taraktumul jihad, dan kita sudah meninggalkan jihad. Ini merupakan bukti nyata ketika kita sudah bermuamalah dengan riba, kita mengikuti tren dunia, dan kita cinta terhadap pertanian kita, pekerjaan kita, dan aset-aset yang kita miliki, maka kita akan melakukan poin yang keempat, yaitu kita akan meninggalkan yang namanya jihad. Sehingga musuh-musuh Islam tidak ada lagi di antara mereka yang takut kepada kaum muslimin, karena mereka tahu kaum muslimin bukanlah orang-orang yang kuat. Kaum muslimin adalah orang-orang yang lemah, ahli bola, ahli judi, bahkan ahli dunia. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang cinta kepada agama mereka, sehingga mereka berani menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan umum, ya, tanpa berniat ataupun takut sedikit pun. Ya. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Badar, dua anak kecil masih berumur belasan tahun, Mu'ad dan Muawid, mereka bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang telah dewasa. Mereka bertanya, "Ya ammu, hal arafta Abu Jahlin?" Wahai pamanku, apakah engkau tahu siapa Abu Jahal? Maka beliau menjawab, "Wa ma hajatukum bihi?" Apa urusanmu dengan Abu Jahal? Apa perlumu dengan Abu Jahal? Kemudian dia menjawab, "Ukhbirna annahu yasubban Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami mendengar bahwasanya Abu Jahal menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika peperangan Uhud terjadi, maka ketika peperangan Badar terjadi, dua anak kecil ini pun mencari pemimpin perang di kalangan kaum musyrikin, yaitu Abu Jahal. Lantas mereka berdua membunuhnya. Anak kecil, bahkan sahabat yang buta sekalipun, ketika mendengar seorang Yahudi menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkat pedangnya dan membunuhnya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka semuanya mungkin buta matanya, tapi hati mereka tidak buta. Namun kita saat ini mungkin mata kita terbuka, namun Allah telah butakan hati-hati kita. Maka benarlah apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail tulhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ya, persiapkanlah kekuatan kalian dan kuda-kuda perang. Ya, persiapkan sebaik mungkin kekuatan yang kita miliki. Allah katakan turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, supaya kalian dapat membuat musuh kalian dan musuh Allah takut kepada kalian. Maka pada zaman kita ini Allah telah cabut rasa takut musuh kita kepada kita, yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya dari sahabat yang mulia Thauban, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan, tadayushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja semua umat itu bergabung, bersatu untuk menghancurkan kalian, untuk menghabiskan Islam. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang lapar, mereka semua bersatu untuk menghabisi makanan. Kemudian sahabat pun terkejut, lantas mereka bertanya, aliqillatin nahnu yawma idzin. Wahai Rasulullah, kenapa demikian? Apakah karena jumlah kami sangat sedikit pada waktu itu? Rasulullah mengatakan, bal antum katsir, tetapi jumlah kalian sangatlah banyak sekali. Kagutha'is sair, sebagaimana jumlah buih di lautan. Jumlah kita sangatlah banyak, namun banyaknya kita Rasulullah samakan seperti buih di lautan. Sebanyak-banyaknya buih, ia hanyalah buih, tidak memiliki kekuatan apapun, terombang-ambing kemanapun ombak membawanya, bahkan tidak memiliki harga sedikit pun. Kemudian Rasulullah katakan, waliyanzi'annallahu min suduri aduwikum mahabata minkum, dan Allah telah cabut rasa takut dari hati-hati musuh kalian kepada Islam. Walaqdifannallaha fi qulubikumul wahn, dan Allah telah melontarkan, memasukkan ke dalam hati kita penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ketika kita cinta kepada dunia, yang kita buktikan dengan hadis yang pertama tadi, tabaya'tum bil 'inah, bermuamalah dengan riba,
wa akhadtum adnabal baqar, kita mengikuti tren-tren yang dibawa oleh dunia kepada kita. Wa raditum bizzar', dan kita telah ridha, lebih cinta kepada dunia kita, pekerjaan kita, harta dan aset-aset yang kita miliki ketimbang agama ini. Wa taraktumul jihad, dan kita telah meninggalkan jihad, berjuang di jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sallallahu alaikum dhulla. Jika ini terjadi, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kita. Allah akan hinakan kita sehina-hinanya. Kita tidak berharga di hadapan musuh-musuh kita, tidak lagi ditakuti, tidak lagi menjadi umat yang berharga, yang memiliki derajat dan martabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, la yanzi'uha hatta tarji'u ila dinikum, dan sungguh Allah tidak akan pernah mencabut kehinaan ini sampai kita kembali lagi kepada agama kita. Jika seandainya kita merasa berada dalam kehinaan yang luar biasa pada saat ini, maka sungguh jalan keluar satu-satunya yang harus kita tempuh ialah kembali kepada agama Allah yang mulia ini. Dan tentunya kembali kita kepada agama Allah tidak mungkin terjadi jika seandainya kita tidak paham urusan agama kita. Maka ketika kita ingin bangkit kembali menjadi umat yang bermartabat, yang memiliki derajat di hadapan musuh-musuh kita, maka tugas kita adalah mempelajari agama kita. Tidak mungkin seseorang mengatakan aku mencintai Islam lantas dia tidak paham apapun tentang Islam. Ya, bahkan Allah Azza wa Jalla menyindir kita semua. Allah katakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu seluk-beluk urusan dunia mereka, namun mereka bodoh, namun mereka tidak paham. Mereka jahil tentang urusan akhirat, mereka jahil urusan agama mereka. Jangan sampai ilmu kita tentang keduniaan kita sudah sampai tingkat doktorah, sudah sampai S3 urusan dunia kita, namun ilmu agama kita masih sama dengan ilmunya anak-anak TK. Maka hal seperti inilah yang membawa kita kemunduran yang sangat luar biasa. Jauh kita tertinggal dari umat-umat yang lain. Bahkan